Hai, jumpa lagi di dalam Renungan Harian Tete Manis Sungguh Manise. Di pekan Paskah ini kita akan mempelajari tentang pertama Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan 18. Tapi yang menjadi topik rema pada hari ini adalah di pertama Yohanes 3 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, ya. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, jadi Yesus itu telah mati menyerahkan nyawa buat seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tujuannya adalah apa? Untuk membasuh segala dosa dan belenggu hidup manusia. Jadi perangkap-perangkap setan yang itu telah dihancurkan oleh darah Yesus di kayu salib. Jadi itu sudah selesai, kita sudah merdeka. Ya, maka kita sekarang ini sudah merdeka. Iblis itu sudah berada di bawah kaki orang percaya, ya. Jadi kita jangan terbelenggu lagi atau tertuduh oleh kuasa gelap yang menyerang kita, ya. Pergunakan senjata perlengkapan rohani untuk hancurkan kuasa iblis, sebab ia akan lari daripadamu. Jadi di dunia ini kita nggak bisa mengharapkan semua orang seperti yang kita harapkan, ya. Karena ada orang yang benar-benar tulus, ada orang yang memang dia rohani tetapi memakai topeng, ya. Ada orang yang ada motivasi yang tidak jelas, ya. Jadi mereka kadang-kadang menjatuhkan kita atau kadang menyerang dengan kuasa gelap. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus menghardiknya dalam kuasa darah Yesus. Sebab iblis akan lari ketika kita menggunakan perlengkapan senjata Allah, ya. Jadi kita juga harus menggunakan perlengkapan senjata Allah dengan kasih Kristus. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang, tapi kita membenci perbuatan mereka, ya. Karena apa? Karena Tuhan itu sangat membenci terhadap orang-orang yang memakai kuasa gelap atau berbuat dosa untuk menyerang orang lain, ya. Jadi sahabatku, kalau Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi artinya di sini adalah ketika kita sudah beroleh keselamatan dan Yesus itu sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka tugas kita juga adalah untuk menyelamatkan orang lain dengan cara apa? Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Hidup serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus, ya. Berbuahlah roh dalam setiap kehidupan kita. Memang tidak gampang, Bapak Ibu, ya. Tapi kalau kita mau menjalani proses, kita minta kekuatan dari Roh Kudus, pasti Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita bisa menjalaninya step by step, ya. Jadi tugas kita adalah melaksanakan amanat agung ketika kita sudah dipercaya oleh Tuhan, ya. Beritakan Injil, kabar baiknya sampai kedatangannya yang kedua kali, ya. Jadi Tuhan tetap berharap kepada kita ketika Dia sudah bangkit dan Dia naik ke surga, Dia akan menyediakan tempat bagi kita, tergantung kita di dunia ini untuk menjalani proses kehidupan. Sambil menjalani proses kehidupan itu, kita beritakan kebenaran firman Tuhan, kita selalu hidup berbuat kasih kepada orang lain, ya. Dan kita selalu mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, pasti Tuhan juga akan memberikan upah yang terbaik bagi kita. Yang penting kita harus mengutamakan fokus itu kepada Tuhan Yesus. Sedangkan untuk apa yang akan nanti Tuhan beri, nanti pasti Dia akan melakukannya tanpa kita pikirkan. Itu sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Jadi tetap semangat menjalani Minggu Paskah ini dan tetap percaya bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita. Meskipun badai yang terjadi, pasti Tuhan memelihara hidup kita dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetap maju di dalam Kristus. Sampai jumpa lagi di Renungan Harian Tete Manis Sungguh Manise. Shalom.